Mata batin, mata ruhani. Mata batin adalah mata ruh kita. Mata ruh itu sudah ada ketika kita sebelum masuk ke dalam jasad bayi. Yang di dalam kandungan ibu kita, jadi kita sebelum masuk ke dalam jasad bayi itu kita hidup dengan mata ruh. Tapi mata ruh yang terbuka dengan mata ruh yang tertutup itu beda. Mata ruh juga berlapis-lapis, walau mata ruh itu menempel di ruh kita sebagai mata seumpama mata jasad lahir kita, mata ruh berbeda-beda juga. Dalam penangkapan objek, saya contohkan ketika mata lahir kita menangkap objek, misalkan mata lahir menangkap objek dompet, 5 mata menangkap objek yang sama. Ketika membuat kesimpulan akan berbeda, keilmuan kebersihan hati mempengaruhi kesimpulan dan tindakan yang dilakukan oleh badan. Ada yang melihat dompet langsung sambar, ambil isinya langsung kabur, ada yang membiarkan tak ambil peduli, ada yang tak tahu, ada yang menendangnya, ada yang mencungkil-cungkilnya dan lain-lain. Iya, kalau itu dompet beneran. Kalau ternyata itu pekerjaan orang iseng, kotoran kerbau dibentuk dompet. Bagaimana? Jadi itu baru penjelasan dasar, mata batin. Ketika terbuka maka mata batin itu seperti mata bayi, yang tidak bisa membedakan ini itu, dan tidak bisa menembus dimensi-dimensi rahasia. Mata batin itu berbeda dengan terawang, teropong, dan orang tidak akan terbuka mata batinnya kalau tidak bukakan oleh Allah. Kalau melihat dengan mata terawang atau indigo itu hanya tipuan jin, siluman, iblis, kayak. Mata indigo itu adalah mata tipuan jin. Kita melihat dengan mata jin yang banyak di tubuh kita maka kita akan seakan melihat objek, ya kadang juga benar, tapi kebenarannya terbatas pada menurut jin. Padahal jin itu tidak bisa melihat melebihi yang dilihat sebangsanya dan alam manusia. Misal jin melihat malaikat itu hanya melihatnya berupa cahaya, tidak bisa melihat wujudnya seperti apa, padahal dalam dimensi itu, alam malaikat itu paling dekat dengan alam jin, jadi alam itu bersekat-sekat, alam ruh itu sekatnya lebih banyak lagi, jadi jin tidak bisa melihat ke dalam alam ruh yang tinggi, hanya melihat ke alam ruh yang rendah. Jadi alam ruh itu ada alam ruh tinggi, dan alam ruh rendah, maksud alam ruh tinggi, karena ruh itu tinggal di langit tinggi, dan ruh rendah itu maksudnya ruh tinggal di alam dunia. Ketika ruh yang di alam tinggi turun ke alam yang lebih rendah, maka ruh yang dari alam tinggi itu tidak bisa ditangkap wujud aslinya dengan mata jin atau mata terawang, ruh itu diliputi cahaya. Jadi tidak ada orang yang bisa membuka mata ruh kita, kecuali orang yang diberi izin Allah untuk membukanya. Yang diberi izin membuka itu juga mempengaruhi tangkapan mata ruh pada level mana. Seperti memberi izinnya seorang pejabat pada bawahan. Yang saya mau bicarakan, mata ruh itu kalau sudah terbuka, maka seseorang akan bisa membedakan mana itu jin, mana itu setan, mana itu iblis, malaikat, ruh biasa, atau ruh para aulia. Artinya mata ruh itu bisa sampai menembus ke dimensi ruh, walau masih tersekat-sekat, mata ruh itu akan bisa melihat aulia, nabi, tapi dalam sekat, atau dalam liputan cahaya, dan ketika melihat ruh orang biasa maka akan terlihat sesuai amaliyah ruh itu. Jika melihat ruh pengabdi iblis, maka ruh itu akan terlihat hitam gelap. Jika melihat ruh manusia pejabat iblis maka ruh itu akan terlihat mempunyai tanduk. Jika melihat ruh pengabdi iblis lewat siluman, maka akan terlihat menyerupai siluman yang dijadikan tuannya. Misal tuannya babi, maka akan terlihat wujud wajahnya babi. Jika silumannya kera, maka akan berwujud wajahnya siluman kera. Mata batin, atau mata ruh, juga bisa membedakan manusia itu wali atau manusia biasa. Kalau manusia itu waliullah, maka akan terlihat cahaya dari tubuh orang itu menuju ke langit. Jika langitnya sudah sampai melewati langit 30 ke atas, maka orang itu adalah waliullah. Jadi level seseorang itu berpredikat
Waliullah maka cahaya terendah adalah di langit 30, langit itu banyak, walau yang sering dibahas itu 7 langit, tapi sebenarnya banyak sekali hanya Allah yang tahu berapa jumlah langit, langit dalam jumlah 7. Itu dalam kedudukan berarti 70, 30 yang saya sebutkan di atas itu berarti 3 dalam bahasan langit 7. Orang awam banyak menuduh seseorang itu waliullah, padahal tidak tahu soal langit dan soal cahaya dari tubuh manusia atau tidak tahu soal kedudukan langit, hanya asal tuduh bersama-sama, padahal kedudukan langit itu tidak bisa seperti itu, lantas banyak orang menuduh wali, lalu orang itu jadi wali, wali itu yang mengangkat Allah, bukan diangkat oleh manusia, dan kedudukan wali, atau kedudukan langit itu tidak bisa dicapai kalau Allah tidak menghendaki, artinya tercapainya kedudukan langit itu tidak bisa didapat. Kalau Allah tidak menghendaki tercapainya, jadi kedudukan tinggi di langit itu hak mutlak Allah, dan anugerah dari Allah pada siapa saja yang dikehendakinya. Walau secara pembahasan syariatnya itu bisa dicapai dengan usaha, makanya dalam hadits Allah menekankan kalau hamba-hamba yang mendekatkan diri pada Allah dengan amalia-amalia sunnah. Artinya derajat kedekatan diri pada Allah itu bisa dicapai. Jadi dengan mata ruhani, seseorang itu bisa diketahui dia punya derajat langit atau tidak, juga bisa diketahui derajatnya sampai berapa. Cuma derajat di langit atas langit 100 itu semua adalah rahasianya Allah, atau sirullah. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengetahui derajat-derajat di sirullah. Sebab kalau nanti diketahui oleh banyak orang, namanya bukan rahasianya Allah. Jadi ada orang-orang yang memiliki kedudukan sirullah, yang keberadaannya di bumi dirahasiakan Allah. Dari orang awam kebanyakan, para wali-wali kutub itu dan wali-wali di bawahnya itu ada di langit 100 atau di bawah langit 70, dan derajat mereka masih dalam ruang lingkup kedudukan kewalian, karena punya kedudukan maka kedudukan mereka membutuhkan penguat dan bukti, makanya kemudian ada karomah, seperti seorang prajurit membutuhkan senjata penguat dan bukti kepangkatan. Ada orang yang dituduh wali oleh kelompoknya, padahal cahaya yang dari tubuhnya ke langit saja tidak ada, malah ada yang kepalanya bertanduk, artinya punya anugerah dari iblis, jadi bukan waliullah tapi waliyu syaiton. Ada yang dituduh wali oleh kelompoknya malah di akhiratnya disiksa, ada yang dituduh wali di kelompoknya padahal sama sekali tidak punya derajat langit atau punya derajat langit tapi cuma 10, padahal wali abdal itu setidaknya ada cahaya dari tubuh orang itu sampai langit 30. Wali abdal itu wali yang jadi ganti, artinya menjadi wali setelah ada wali yang meninggal, lalu wali abdal itu yang diangkat sebagai gantinya, itu tataran terendah dalam kewaliyah. Dalam teori khazanah kewalian sebenarnya kedudukan kewaliyah itu bisa dicapai oleh siapa saja, asal Muslim mukmin, dan menjalankan syariat dan hakikat dengan benar, tanpa menjalankan syariat dan hakikat dengan benar, mustahil kedudukan kewalian bisa diraih, itu dalam teori, walau dalam hakikat kedudukan kewalian itu hak mutlak Allah. Allah sendiri menekankan kalau kedudukan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, artinya itu isyarat buat kita untuk mengejar derajat di akhirat, mengalahkan derajat di dunia. Derajat di akhirat itu kalau bukan derajat kewalian ya derajat apa lagi? Di akhirat sana itu di langit, derajat di langit itu pasukannya malaikat. Pasukan malaikat itu diperoleh dari setoran malaikat kita. Ketika kita beribadah dengan benar, syariat hakikatnya dijalankan, maka dari tubuh kita akan keluar malaikatnya. Setiap setoran 10.000 malaikat itu kita akan mendapatkan malaikat satu sebagai pengikut kita. Jika kita punya malaikat 1 sampai 1 juta, malaikat-malaikat itu dinamakan Khodam. Jika kita punya malaikat sampai mendekati 1 miliar, maka malaikat itu dinamakan maunahnya Allah.
Jika malaikat itu sudah lebih dari 1 miliar, maka dinamakan karomahnya Allah. Jadi misal, seseorang punya kelebihan berbagai macam, sedang dia punya malaikat 1/1 juta, tetap orang itu memiliki kelebihan itu namanya hodam, jika yang dimiliki itu kelebihan dari berjuta-juta malaikat, namanya maunahnya Allah. Dan jika seseorang itu punya kelebihan dari miliaran malaikat yang dimilikinya, maka namanya kelebihannya itu karomah. Orang punya karomah itu bisa dinamakan karomah kalau sudah punya malaikat yang miliaran banyaknya. Miliaran itu dari setoran malaikat dari ibadahnya tiap hari. Setiap setoran 10.000, dia dapat 1, dan orang keluar malaikat dari ibadahnya, entah itu sholat, zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat itu kalau cara ibadahnya itu menjalankan syariat dan hakikat. Jika tidak menjalankan syariat dan hakikat, sekalipun mau zikir 1 triliun tiap hari, ia tak akan keluar malaikat satu pun dari zikirnya. Artinya yang terpenting dulu adalah menjalankan syariat dan hakikat, ibadah dibetulkan. Syariat itu menjalankan ibadah lahir, hakikat itu ikhlas dalam ibadah, artinya beribadah dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam ingatan, jadi mengingat Allah dalam ibadah, atau zikrullah. Menulis lafaz Allah. Sudahkah menulis lafaz Allah?